warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, nomor 8, kelas capstone. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari laporan D01, D02, dan D03 dengan berjudul Rancang Bangun Sistem Irigasi Otomatis Berbasis IoT dengan Sensor Kelembapan Tanah dan Tenaga Surya untuk Optimasi Penggunaan Air atau Smart Irrigation System for Sustainable Agriculture. Dengan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, yaitu Ilma Rahmanita, dan rekan-rekan saya, yaitu ada Prayata, Trayuliana, Darindra, dan Raihan. Baik, untuk latar belakang dari proyek yang kami ambil ini, di mana kondisi saat ini sistem irigasi di kebun buah Galih Wijaya, yaitu mitra kami, masih dilakukan secara manual, di mana penyiraman hanya berdasarkan perkiraan tanpa data kelembapan tanah, dan hal ini berpotensi menyebabkan overwatering atau kelebihan air, maupun underwatering atau kekurangan air. Juga akan berdampak menjadi pemborosan air dan penurunan pada kualitas tanaman. Kemudian, perubahan iklim menyebabkan musim kemarau lebih panjang, sehingga ketersediaan air menjadi semakin tidak menentu. Lalu, sistem irigasi konvensional dianggap kurang adaptif terhadap kondisi lingkungan saat ini. Berdasarkan data yang ada, sektor pertanian menggunakan lebih dari 70% air tawar global, sehingga dianggap dibutuhkan sistem irigasi berbasis data dan otomatis. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, yaitu terdapat 3, di mana bagaimana membuat sistem penyiraman otomatis, kemudian bagaimana meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan bagaimana melakukan monitoring secara real time. Kemudian tujuan dari proyek ini yaitu merancang sistem irigasi otomatis dan menggunakan sensor kelembapan tanah, lalu monitoring pula berbasis IoT, dan memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi dari sistem tersebut. Untuk selanjutnya, solusi yang diusulkan yaitu sistem irigasi berbasis IoT, di mana menggunakan pula sensor kelembapan tanah sebagai dasar penyiraman, lalu ESP32 sebagai microcontroller utama dari sistem, kemudian relay dan pompa air otomatis, kemudian monitoring kondisi lahan secara real time, lalu menggunakan tenaga surya sebagai sumber energi. Kemudian untuk tujuan utama sistem yaitu mengoptimalkan penggunaan air sehingga tidak terdapat pemborosan tadi, kemudian meningkatkan efisiensi operasional pertanian, dan mendukung pertanian modern berbasis teknologi. Untuk selanjutnya yaitu pemilihan solusi, di mana kita mempunyai 3 alternatif solusi. Yang pertama yaitu alternatif menggunakan timer, kemudian yang kedua yaitu sensor tanpa IoT, dan yang ketiga menggunakan sensor IoT dan tenaga surya. Dan di mana masing-masing alternatif ini kita ukur menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu efisiensi air, di mana alternatif 1 itu efisiensi airnya rendah, kemudian alternatif 2 dan 3 itu baik dan mencapai sangat baik. Kemudian untuk biaya implementasi, alternatif 1 itu rendah, alternatif 2 sedang, dan alternatif 3 itu tinggi. Kemudian untuk kriteria yang selanjutnya yaitu kemudahan implementasi, di mana alternatif 1 sangat mudah diimplementasikan, alternatif 2 terbilang cukup mudah, dan alternatif 3 cukup kompleks. Kemudian untuk monitoring jarak jauh, di mana alternatif 1 dan 2 tidak ada, tapi alternatif 3 ada, yang menjadi nilai plusnya. Kemudian energi mandiri masih sama, alternatif 1 dan 2 tidak ada, serta alternatif 3 ada. Dan yang terakhir yaitu skalabilitas sistem, di mana alternatif 1 rendah, alternatif 2 sedang, dan alternatif 3 tinggi. Kemudian berdasarkan alternatif-alternatif tersebut, kami pilih satu solusi yaitu sistem IoT dan tenaga surya yang ada pada alternatif 3. Alasan kami memilih alternatif tersebut, yang pertama yaitu sistem melakukan monitoring secara real time, kemudian itu efisiensi penggunaan air lebih tinggi, dan menggunakan energi terbarukan yaitu tenaga surya tersebut, kemudian mendukung penggunaan smart farming, dan yang terakhir itu lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Nah, eh, selanjutnya untuk logika kerja sistem dari flowchart ini, di mana inisialisasi sensor dan microcontroller itu dapat dari panel surya. Lalu selanjutnya ada microcontroller membaca data dari sensor kelembapan tanah dan water flow sensor. Lalu nanti akan menampilkan data di LCD I2C, di mana jika tanahnya masih kering, maka relay akan on, pompa juga akan on, dan jika tanah sudah lembab atau sudah lebih dari 40%, maka relay akan off dan pompa juga akan off. Nah, di bagian relay on dan pompa on ini, selanjutnya itu ada proses monitoring debit air, yang dimana jika kelempannya sudah cukup, maka matikan pompa air dan relay. Tapi jika belum atau tidak, maka pompa akan tetap menyala melanjutkan proses penyimpanan. Lalu nanti ditampilkan status pada di LCD itu sih. Analisis ekonomis dan kelayakan investasi. Di sini diperkirakan biaya irigasi manual per bulannya yaitu sebesar Rp1.065.223, yang terdiri dari upah tenaga kerja sebesar 752.000 sekian, ditambah dengan biaya listrik yaitu sekitar 13.000 sekian,
dan kerugiannya sekitar 300.000. Kemudian ada biaya irigasi IoT per bulan, yaitu sebesar Rp80.000, dengan pemeliharaan Rp50.000 dan internet Rp30.000 untuk energinya gratis karena menggunakan panel surya. Nah, di sini maka dapat disimpulkan bahwa untuk biaya kami hemat sekitar 985.000 sekian per bulannya, atau jika rata-rata untuk per tahunnya itu sekitar 11,8 juta per tahun. Kemudian masuk pada analisis kelayakan investasi. Nah, untuk investasi awal ini memang menggunakan biaya yang cukup besar untuk membeli 17 komponen perangkat keras. Kemudian ada payback period atau pengembalian modalnya itu sekitar kurang lebih 1 bulan. Nah, 1 bulan ini adalah investasi balik modal yang termasuk sangat cepat. Kemudian ada keuntungan bersihnya selama 3 tahun, yaitu sekitar 34.582.000 sekian, atau net benefitnya setelah investasi. Kemudian alat ini hemat energi 100%, karena full solar power atau fully solar power 0 kWh dari PLN. Lanjut pada analisis sustainabilitas. Nah, di sini kami menggunakan triple bottom line atau environmental, social, and economy. Untuk aspek pertama yaitu environmental atau lingkungan, yaitu ada konservasi air dengan penyiraman presisi berbasis sensor. Kemudian ada zero carbon, karena 100% menggunakan tenaga surya untuk menggantikan listrik PLN. Kemudian dapat mencegah degradasi tanah akibat overwatering. Kemudian ada minimasi runoff sehingga menjaga ekosistem perairan sekitar. Aspek kedua yaitu sosial, dengan penjabarannya untuk mengurangi beban kerja fisik petani dikarenakan sistem irigasi otomatis. Kemudian ada meningkatkan ketahanan pangan lokal. Alih teknologi karena petani beradaptasi dengan IoT dan digital farming, dan merupakan SDG 2, Zero Hunger, dan SDG 6, yaitu Clean Water. Kemudian aspek ketiga itu ekonomi, itu ada kemandirian energi dan fluktuasi harga PLN. Kemudian ada hemat biaya operasional lebih dari 92% per bulan. Umur teknis panjang dengan maintenance minimal. Dan payback kurang dari 1 bulan atau kurang lebih 1 bulan, sehingga mendapatkan profit secara langsung. Nah, di sini ada kontribusi SDGs. SDGs ini apa? SDGs ini adalah Sustainable Development Goals, atau tujuan dari keberlanjutan, atau apa yang ingin dicapai pada keberlanjutan, pada sustainable. Nah, di sini ada SDG 2, yaitu Zero Hunger. SDG 6, Clean Water and Sanitation. SDG 7, Affordable Clean Energy. Dan SDG 9, yaitu Industry and Innovation. Kemudian di sini ada pemodelan logika kontrol dan penggunaan air atau pemodelan logika kontrol. Nah, ini sistem menggunakan sensor soil moisture sebagai parameter utama pengambilan keputusan. Data kelembapan tanah diproses oleh ESP32 dengan nilai ambang sekitar 40%. Nah, apabila kelembapan tanah kurang dari 40%, maka relay akan mengaktifkan pompa air atau pompa tersebut akan on. Sebaliknya, jika kelembapan tanah lebih besar atau sama dengan 40%, maka relay akan mematikan pompa atau pompanya tersebut akan off secara otomatis. Nah, di sini logika memastikan penyiraman berlangsung secara otomatis sesuai kondisi tanahnya. Kemudian di sini ada pemodelan penggunaan air. Penggunaan air dipantau menggunakan water flow sensor yang mengukur debit air secara real time. Untuk volume air yang digunakan dihitung berdasarkan volume antara debit air yang disimbolkan dengan Q, dan waktu penyiraman disimbolkan dengan T, sehingga sistem hanya menggunakan air sesuai kebutuhan tanaman saja. Untuk persamaan yang digunakan di sini, jika ingin menghitung debit air, itu menggunakan rumus volume air dalam satuan liter dibagi dengan waktu penyiramannya itu menit. Nah, akan dihasilkan berapa debit air liter per menitnya. Kemudian yang kedua ada untuk menghitung volume air dalam satuan liter. Nah, ini dapat menggunakan rumus Q atau debit air dikalikan dengan waktu penyiraman per menitnya. Itu. Kemudian ada perbandingan sistem irigasi, yaitu sistem berbasis timer memiliki rancangan sederhana, namun penyiram tidak memperhatikan kondisi tanah sehingga efisiensi penggunaan air masih rendah. Kemudian sistem berbasis sensor, kelembapan tanah mampu melakukan penyiraman sesuai kondisi tanah, tetapi belum mendukung monitoring secara real time maupun jarak jauh. Kemudian sistem berbasis IoT dan sensor memungkinkan monitoring secara real time, penyimpanan data, serta pengendalian jarak jauh, sehingga efisiensi penggunaan air meningkat. Kemudian sistem berbasis IoT, sensor, dan panel surya menjadi pilihan terbaik karena menggabungkan penyiraman otomatis, monitoring, real time, efisiensi penggunaan air, dan energi, serta mengurangi ketergantungan pada listrik PLN, sehingga paling sesuai diterapkan di kebun buah Gali Wijaya.
Oke, lalu selanjutnya itu ada tabel dan fungsinya, yang dimana pertama itu ada ESP32 sebagai mikrokontrolernya. Fungsinya itu untuk mengendalikan seluruh stok, dia itu otak utama dari sistem. Yang kedua selanjutnya ada soil sensor atau sensor kelembapan tanah. Fungsinya itu untuk mengukur kelembapan tanah. Dan selanjutnya ada water flow sensor, fungsinya itu untuk mengukur debit dan volume air yang digunakan. Selanjutnya itu ada relay sebagai aktuator, fungsinya itu untuk menghubungkan dan memutuskan arus ke pompa. Selanjutnya ada pompa air DC 12 volt sebagai aktuator juga, yaitu untuk menyalurkan air ke tanaman secara otomatis. Selanjutnya ada LCD to see sebagai output visual atau display, gunanya untuk menampilkan nilai sensor dan status sistem. Selanjutnya itu ada solar panel 10 watt yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya itu ada solar charge controller atau SCC sebagai catu daya, yaitu untuk mengatur proses pengisian baterai dari panel surya. Selanjutnya itu ada baterai 12 volt sebagai catu daya juga, yang dimana gunanya untuk menyimpan energi operasional sistem. Operasional sistem. Terakhir itu ada BLYNK atau Blink. Eh, ini sebagai monitoring atau sel monitor. Fungsinya yaitu monitoring kondisi sistem secara real time melalui smartphone. Kemudian ada desain prototipe. Prototipe dirancang menggunakan casing yang berfungsi melindungi seluruh komponen elektronik dari debu, percikan air, dan benturan ringan. Selama pengoperasian di lingkungan luar, pada bagian atas dipasang panel surya sebagai sumber energi utama untuk mengisi baterai melalui solar charge controller atau SCC, sehingga sistem dapat beroperasi secara mandiri tanpa bergantung pada listrik PLN. Di dalam casing terdapat komponen utama seperti ESP32, relay, SCC, baterai, dan rangkaian pendukung yang tersusun rapi untuk memudahkan instalasi dan perawatan. Kemudian di sini ada cara kerja prototipe. Yang pertama adalah pembacaan sensor kelembapan tanah, dan water flow sensor membaca kondisi tanah, serta debit air secara real time. Yang kedua ada pengolahan data. Di sini ESP32 mengolah data sensor dan membandingkan nilai kelembapan dengan batas yang telah ditentukan. Ketiga ada pengendalian penyiraman. Jika kelembapan tanah kurang dari 40%, relay mengaktifkan pompa air. Sebaliknya, pompa akan berhenti ketika kelembapan telah mencapai nilai yang ditentukan. Keempat ada monitoring sistem. Nilai kelembapan tanah, debit air, dan status pompa ditampilkan pada LCD I2C serta aplikasi Blink sehingga pengguna dapat memantau sistem secara real time. Oke, selanjutnya ada diagram blok sistem, yang dimana diagram blok ini menunjukkan alur kerja sistem yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu input, proses, output, dan catu daya. Nah, pada bagian input pertama ini deteksi kondisi kelembapan tanah, sedangkan water sensor mengukur debit air yang akan mengalir selama proses penyiraman tanaman. Nah, data dari kedua sensor ini kemudian akan dikirim ke ESP32 untuk diproses dan logika kontrol yang telah diprogram. Jika kelembapan tanah berada di bawah nilai ambang, maka ESP32 akan mengaktifkan relay sehingga akan menyala dan mengalirkan air ke tanaman melalui pipa. Nah, selama proses penyiraman ini, nilai kelembapan tanah dan status sistem ditampilkan pada LCD I2C sehingga pengguna dapat memantau kondisi alat secara langsung. Seluruh sistem memperoleh suplai daya dari PLTS yang terdiri dari yaitu ada panel surya, solar charge controller, baterai 12 volt, dan modus step down untuk menurunkan tegangan. Nah, sehingga sistem dapat bekerja secara mandiri, hemat energi, dan tidak bergantung pada listrik PLN. Kemudian ada wiring simulasi. Simulasi ini menampilkan sistem irigasi pintar berbasis ESP32 yang dirancang menggunakan platform seperti Circuit Designer. Sistem bekerja secara otomatis di mana soil moisture sensor mendeteksi kelembapan tanah untuk memicu relay dalam menyalakan pompa air. Sementara rotary encoder digunakan sebagai alternatif cerdas pengganti water flow sensor untuk menyimulasikan data debit air melalui pulsa digital, dan water pump diganti dengan DC motor. Seluruh status sistem baik kondisi tanah maupun kecepatan aliran air diproses secara real time oleh SP32 dan ditampilkan secara informatif pada layar ICT. Kemudian di sini ada keunggulan sistem yang diusulkan. Di sini ada beberapa, dan saya mencantumkan 6 keunggulan sistemnya. Nah, di yang pertama ada efisiensi penggunaan air. Penyiraman hanya dilakukan saat kelembapan tanah berada di bawah batas yang ditentukan sehingga mengurangi pemborosan air. Seperti tadi, kami menggunakan ambang batas sekitar 40%. Nah, kemudian ada yang kedua ada energi terbarukan. Panel surya digunakan sebagai sumber energi utama sehingga mengurangi ketergantungan pada listrik PLN. Kemudian ada monitoring. Di kondisi kelembapan tanah, debit air, dan status pompa dapat dipantau melalui aplikasi Blink dan LCD 12C. Kemudian yang keempat ada otomatisasi penyiraman, yaitu sistem bekerja secara otomatis menggunakan ESP32, sensor, dan relay tanpa perlu penyiraman manual. Yang kelima ada mendukung pertanian presisi. Di sini penyiraman dilakukan berdasarkan kondisi aktual tanahnya atau kondisi nyata tanah sehingga membantu menjaga pertumbuhan tanaman agar lebih optimal. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu ada efisiensi biaya operasionalnya. Seperti yang kita bahas tadi di bagian aspek ekonomis atau analisis kelayakan biaya. Di sini dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan konsumsi listrik melalui sistem otomatis berbasis energi surya.
Nah, selanjutnya itu ada bagian terakhir, kesimpulannya, yaitu yang pertama solusi inovatif. Prototipe ini mengintegrasikan IoT, sensor lembab tanah, dan energi surya untuk mengotomatisasi proses irigasi. Yang kedua itu ada efisien dan berkelanjutan. Dengan sistem ini membantu mengoptimalkan penggunaan air, mengurangi penyiraman manual, dan menekan biaya operasional. Yang ketiga itu ada potensi implementasi. Kedepannya prototipe ini akan memiliki potensi untuk diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut sebagai solusi smart irrigation pada sektor pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf. Segitu dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.